Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hisnu di seluruh Nusantara, kembali lagi kita di channel YouTube Hisnu TV. Kita akan bahas sedikit tentang sejarah pondok pesantren dan perjuangan kemerdekaan. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa sahabat Hisnu untuk mensubscribe, like, komen dan share, agar kami tetap semangat membuat konten-konten berikutnya. Sejarah pendidikan di Indonesia tak lepas dari akar sejarah pendidikan model pondok pesantren. Pondok pesantren adalah suatu sistem pendidikan yang mana murid, atau disebut santri, tinggal dan belajar bersama dalam sebuah pondokan. Dalam pembelajaran itu pondok pesantren dibimbing oleh guru, yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Sistem pendidikan ini umumnya hanya memberikan pelajaran agama Islam. Istilah pondok pesantren di tiap daerah berbeda. Di Jawa, Sunda, dan Madura menggunakan istilah pondok pesantren, sedangkan di Aceh disebut sebagai dayang, atau rangkang, atau menuasa, sementara di Minangkabau disebut sebagai surau. Setiap pesantren pasti memiliki beberapa fasilitas yang merujuk pada arti pesantren itu, salah satunya adalah adanya tempat yang disebut pondok atau pondokan. Pondok atau pondokan ini digunakan untuk tempat tinggal para santri, atau yang dikenal dengan asrama. Di pondok ini, terjadi interaksi kegiatan belajar mengajar antara santri dan kiai pembimbingnya. Dengan adanya pondokan ini, akan tercipta suatu hubungan komunikatif yang timbal balik antara santri dan kiai, juga antar santri dan santri lainnya. Terciptanya hubungan ini berakibat pada timbulnya rasa kekeluargaan dan sikap saling menyayangi antar sesama santri dan kiai. Selain itu, masjid juga menjadi elemen utama dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Masjid menjadi pusat kegiatan belajar dan mengajar, sholat 5 waktu, khotbah, sholat Jumat dan pengajaran kitab-kitab klasik. Masjid digunakan sebagai pusat kegiatan, merupakan manifestasi dari sistem pendidikan Islam. Selain itu, digunakannya masjid sebagai pusat kegiatan juga merupakan kesinambungan ajaran yang dibawa pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi ini, seorang kiai yang mengembangkan pesantren pertama-tama pasti akan mendirikan masjid terlebih dahulu di dekat rumahnya. Langkah ini dilakukan karena sebelumnya pasti sudah mendapatkan restu dari guru atau kiainya terlebih dahulu. Selanjutnya, masjid akan menjadi pusat pendidikan tradisional pesantren. Elemen lain dalam pendidikan pondok pesantren adalah pengajaran kitab-kitab klasik. Pengajaran kitab klasik ini tujuan utamanya adalah mendidik santri menjadi calon ulama yang setia terhadap pemahaman agama Islam. Pemahaman terkait kitab klasik sendiri tidak begitu jelas, namun pada umumnya kitab klasik ini populer dengan kitab kuning. Peran pesantren dalam kemerdekaan. Pada perkembangannya, pondok pesantren tidak hanya menjadi pusat penyiaran agama Islam, melainkan memperlebar ajarannya dengan mempertajam kesadaran sosial bagi santrinya. Sistem pendidikannya tidak lagi hanya soal keagamaan dan hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan menyentuh persoalan yang dialami masyarakat saat itu. Pada era kolonial Belanda, pondok pesantren dibatasi ruang geraknya dan berusaha didiskreditkan. Namun di samping itu, keberadaan pondok pesantren yang menjangkau pelosok mampu mengembangkan masyarakat Islam yang solid dan mampu menentang Belanda. Pada akhirnya kelompok ini menjadi salah satu garis pertahanan dalam melawan penjajahan dan merebut kemerdekaan dari masa kolonial Belanda hingga Jepang. Salah satu contoh adalah pesantren pimpinan K.H. Zainal Mustafa di Singaparna, Tasikmalaya yang mengadakan perlawanan pada era penjajahan Jepang. Ia memanfaatkan mimbar untuk menyerang kebijakan politik dari era kolonial Belanda hingga memberontak pada penjajah Jepang. Setelah kemerdekaan, peran pesantren juga masih aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya adalah peran kiai di Jawa Timur yang memompa semangat jihad melawan Inggris pada peristiwa 10 November di Surabaya. Itulah sahabat Hisnu pembahasan tentang peran pondok pesantren dalam kemerdekaan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.